Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mimbar Gemar GEC Pniel Surabaya dan GEC Anugerah Cabang Kemendung pada hari ini Rabu tanggal 8 Januari 2025. Kita akan sama-sama mendapat berkat dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 71 ayat yang ke-9. Mazmur 71 ayat yang ke-9 demikian firman Tuhan, "Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis." Bapak Ibu Saudara, menjadi tua itu pasti. Setiap hari, setiap waktu yang kita lalui, maka semakin hari kita akan menjadi semakin tua. Saat kita muda, kita memiliki fisik yang kuat, kita memiliki kemampuan untuk melakukan banyak hal. Tetapi lambat laun saat kita sudah memasuki usia 50, 60, maka kekuatan dan kemampuan kita juga akan berkurang. Dan kita akan merasa sepertinya kita tidak memiliki kemampuan apa-apa dan kita takut untuk ditinggalkan. Itu sebabnya Daud berkata, "Jangan membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis." Jadi Bapak Ibu, kekhawatiran yang kita alami itu juga dialami oleh Raja Daud pada saat usianya sudah mulai tua. Dan dia berseru kepada Tuhan. Dia mengungkapkan kekhawatirannya supaya Tuhan jangan meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran itu sangat normal bagi kita. Kekhawatiran itu sangat manusiawi dirasakan oleh setiap kita. Kita takut saat kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi, kita tidak bisa menghasilkan apa-apa, kita takut ditinggalkan dan menghadapi masa tua sendirian. Tetapi sungguh luar biasa di sini Raja Daud mengingatkan kita dalam Mazmur pasal 71 ayat yang kelima berkata bahwa sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Bapak Ibu Saudara, Raja Daud sudah menaruh pengharapannya kepada Tuhan sejak masa mudanya. Bahkan di ayat yang ke-6 berkata, "Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, Engkau yang selalu kupuja-puja." Bapak Ibu Saudara, Raja Daud menaruh harapannya kepada Tuhan. Bukan hanya sejak muda, tetapi bahkan sejak dia di dalam kandungan, sejak dia keluar dari kandungan ibunya, dia selalu berharap kepada Tuhan. Masa muda Raja Daud sangat percaya dia bisa mengalahkan banyak peperangan, dia memiliki banyak kemampuan. Tetapi Raja Daud menyadari bahwa apa yang dia alami, apa yang dia peroleh itu semuanya hanya karena Tuhan saja. Karena Raja Daud berharap kepada Tuhan, maka Raja Daud sadar bahwa keberhasilannya sepenuhnya dari Tuhan. Sejak muda berharap kepada Tuhan, dan waktu dia menjadi tua, dia berseru kepada Tuhan, "Jangan membuang aku pada masa tuaku, jangan meninggalkan aku apabila kekuatanku habis." Jadi pada saat Raja Daud sudah menjadi tua, dia berseru kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara, mari kita boleh mengambil pelajaran dari Raja Daud. Sejak muda bergantung kepada Tuhan, dan saat dia sudah mulai tua, kekuatannya menurun, kemampuannya menurun, dia tetap berseru kepada Tuhan. Karena Raja Daud ingat bahwa Tuhan selalu berjanji untuk menopang dia.
Dalam Yesaya 46 ayat keempat berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkata, aku telah melakukannya sejak kita masih muda, sejak dari dalam kandungan kita sudah ditopang dan dipelihara oleh Tuhan. Maka percayalah, firman Tuhan berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang sama dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang menyertai kita sampai mengakhiri tahun 2024, percayalah, di tahun ini pun Tuhan akan menyertai kita. Di masa muda kita Tuhan menyertai kita, dan di masa tua kita Tuhan juga tetap menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, biarlah itu menjadi sumber pengharapan kita. Kita tidak bisa menaruh harapan kepada manusia. Bahkan kita juga tidak bisa menaruh harapan kepada keluarga kita sendiri, anak kita sendiri. Anak kita saat sudah berkeluarga, mereka juga mempunyai tanggungan atas keluarga mereka. Tetapi percayalah, masa tua kita ada di dalam tangan Tuhan dan ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi jangan pernah khawatir. Dalam Yesaya 2 ayat 22 berkata, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih dari hembusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggapkan, atau sebagai apakah manusia itu sehingga kita bisa mengandalkan mereka. Mari kita andalkan Tuhan saja. Tuhan yang berjanji pada masa putih rambut kita, Tuhan yang akan memelihara dan menopang kita. Jadi jangan pernah khawatir, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan tetap memberi peran kepada kita. Di masa tua kita tetap mempunyai peran di dalam Tuhan. Kita tetap mempunyai kontribusi untuk pekerjaan Tuhan. Kemampuan kita secara fisik mungkin boleh menurun, tetapi secara rohani kita sudah semakin matang di dalam Tuhan, dan kita mampu menopang pekerjaan Tuhan, baik itu melalui doa-doa kita dan nasihat-nasihat sesuai dengan pengalaman hidup di dalam Tuhan. Jadi jangan merasa tidak berguna, jangan merasa ditinggalkan, percayalah. Masa tua kita ada di dalam tangan Tuhan, dan Tuhan tetap memakai kita. Ayat yang terakhir, Ratapan 3 ayat yang ke-25 berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari terus berharap kepada Tuhan. Tuhan akan menopang dan memelihara kita saat kita terus berharap kepada Tuhan. Hati kita tetap berpaut kepada Tuhan. Meskipun tubuh kita lemah, semakin hari kemampuan kita semakin merosot. Tetapi saat kita berpaut kepada Tuhan, jiwa kita melekat kepada Tuhan, roh kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kemampuan kita untuk ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan tidak akan merosot. Karena pekerjaan Tuhan tidak dipengaruhi oleh usia. Kita tetap mampu berkontribusi meskipun usia kita sudah lanjut. Karena roh kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari terus kuat di dalam Tuhan. Jangan menyerah, jangan takut ditinggalkan, jangan takut tidak berguna. Karena Tuhan yang menyertai kita sejak masa muda kita sampai sekarang, sampai masa tua kita. Tuhan akan menolong dan memakai kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah yang menjadi sandaran dan harapan kami. Dan Tuhan yang akan terus
menopang dan memelihara kami sampai masa putih rambut kami. Tuhan yang selalu menggendong kami dan memberikan kemampuan kepada kami untuk kami tetap bisa memberikan kontribusi melalui doa-doa kami, melalui pengalaman hidup kami, supaya kami tetap berguna bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan dimanapun kami Tuhan tempatkan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, jangan takut ditinggalkan, apalagi oleh Tuhan. Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang memberikan kemampuan kita, meskipun fisik kita berkurang, tetapi biarlah roh kita tetap menyala-nyala dan mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan salam bergemar.